Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini kita boleh tiba di penghujung minggu ini. Kita bersyukur kita ada di hari Sabtu ini di akhir pekan. Kita mengucap syukur buat setiap anugerah, berkat, pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih-Mu yang terus menerus kami boleh alami, kami boleh rasakan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin kami sepanjang minggu ini. Kami ada di penghujung minggu ini. Kami ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur, kami boleh sungguh menyembah Engkau. Kami sungguh mengalami lawatan demi lawatan. Kami mengalami penyertaan demi penyertaan. Kami naikkan pujian, hormat syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman. Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar, membimbing, memampukan kami untuk boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
Dan kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Galatia. Galatia pasal yang kelima, kita akan membaca ayat 22 sampai 23b. Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan 23. Bagian A ya, maksud saya. Bagian A, bukan bagian B ya. Bagian A. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, ketika kita berbicara tentang buah roh, ini sesuatu yang sering kita sampaikan, kita bahkan dari sejak kecil diajarkan tentang buah roh. Nah, saudara, sebelum kita mengerti lebih jauh apa yang kita akan belajar dari prinsip ini, sudah memperhatikan di sini ayat ini didahului dengan tetapi. Berarti ada sesuatu sebelumnya yang tentu berbeda dari ayat ini. Dan memang saudara, kalau saudara membaca, sebelum berbicara tentang buah roh, di dalam Galatia ini berbicara tentang perbuatan daging. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi yang tidak dimasukkan di sini. Tetapi kalau tadi disebutkan begitu banyak buah-buah atau perbuatan-perbuatan daging yang nyata, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang sudah ada di dalam Kristus, yang dikendalikan oleh Roh Kudus, semestinya berbuah. Apa itu? Kasih, ya kan? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, apakah kita masih ingat atau adakah kita menyadari bahwa ketika kita berbicara tentang diri kita, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, ciri-ciri buah roh merupakan sebenarnya ciri dari Tuhan Allah kita. Apa yang diungkapkan tentang buah roh ini sebenarnya adalah menjadi atribut atau ciri-ciri Tuhan Allah. Tuhan Allah itu kasih, Tuhan Allah itu ya sumber damai sejahtera, sukacita, kesabaran, Tuhan Allah penuh dengan kemurahan, dengan kebaikan, kesetiaan, saudara, dan sebagainya. Nah, ketika kita mengerti ini, sebenarnya ketika Allah memaparkan buah-buah atau buah roh itu yang sama dengan ciri atau atribut Allah, sebenarnya Allah sedang berkata, ini semua yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu adalah kamu. Siapa kamu itu? Saya dan Anda. Kenapa dikatakan itu? Karena saya dan saudara berasal dari Allah. Orang yang sudah dilahirkan kembali, lahir dari
Roh Kudus. Itu makanya saya dan saudara menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Ketika berbicara tentang anak-anak berarti sifat, karakter ayah, bapak, ibu semestinya ada pada kita. Atau secara ilmu biologi itu bicara DNA-nya. DNA dari ayah dan ibu. DNA dari ayah kita. Orang tua kita. Ya, ada pada kita. Nah, sudah itu berarti apa? Berarti ketika kita berbicara damai sejahtera. Kadang kita selalu ketika kita bicara damai sejahtera itu kayaknya damai sejahtera itu di tempat orang lain ya. Padahal damai sejahtera itu mestinya di mana? Dalam hatimu. Sudah bukan di tempat orang lain. Bukan di situasi-situasi tertentu. Tetapi damai sejahtera itu ada dalam dirimu. Kadang kita kagum ya, oh dia memang luar biasa, dia murah hati, memang dia luar biasa, dia nggak seperti saya. Salah saudara. Karena sebenarnya di dalam dirimu juga ada kemurahan hati. Kita suka kalau dia memang orangnya sabar, dari dulu terkenal sabar, nggak saya kayak saya, memang saya dari sononya nggak sabar. Bukan saudara, kesabaran itu ada dalam dirimu. Apalagi yang kau sebut? Sukacita? Kau nggak punya? Sudah semua itu pada dirimu, ada dalam diri Anda. Ada banyak orang yang kalau tidak hati-hati bisa menjadi salah pengertiannya. Kita ambil contoh saja yang sederhana. Yang umum kita pakai. Tentang kasih. Sudah kasih itu ada padamu. Kenapa? Karena Tuhan telah melahirkan kita kembali. Ada di dalam dirimu. Sudah, istilah ini kalau kita tidak pahami dengan baik jadi salah. Kita seringkali berbicara kasih itu, berbicara keputusan kan. Keputusan itu bukan berarti keputusan Anda mencari kasihnya. Karena kasihnya itu ada di dalam diri Anda. Semestinya yang saya dan saudara lakukan apa kan? Diaktifkan kasih itu, damai sejahtera itu, sukacita itu, diaktifkan, difungsikan. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan, jika kita berbicara tentang apa yang sanggup kita lakukan, kita sedang diingatkan bahwa apa yang Allah sanggup, apa yang Allah miliki, itu juga yang saya sanggup. Itu juga yang saya dan saudara miliki. Kalau Tuhan mampu mengasihi, saya dan saudara mampu mengasihi. Kalau Tuhan mampu mengampuni, saya dan saudara mampu mengampuni. Saudara, di dalam kitab Roma dikatakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara perhatikan baik. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Roh Kudus ini mengembalikan kasih ke dalam hati Anda. Roh Kudus mengembalikan kasih ke dalam hati Anda. Jadi ketika kita mau mengasihi atau mengampuni, persoalannya adalah bukan karena engkau tidak mampu. Persoalannya adalah bukan karena engkau tidak mampu mengasihi orang. Tuh saya nggak bisa lah mengasihi, saya nggak sanggup saya. Bukan. Saudara dan saya sanggup melakukannya. Yang sering apa?
Anda dan saya tidak mau mengasihinya. Kita seringkali menjadi Allah, memutuskan saya tidak mau mengasihi dia. Jangan katakan tidak sanggup. Kalau engkau berkata tidak sanggup, berarti engkau tidak sanggup. Bukan kau sanggup, masalahnya engkau tidak mau. Saya percaya saudara-saudara bukan seperti itu. Tuhan Yesus berikan kepada Anda kekuatan melalui Roh Kudus yang akan memimpin kita. Respon saya dan saudara, bersedialah dipakai oleh Roh Kudus. Saudara perhatikan baik, kasih bukanlah keputusan yang Anda ambil. Kasih bukan keputusan yang Anda ambil. Karena kasih Anda sudah ada pada diri Anda. Anda sudah memilikinya. Itu sebabnya sebagaimana Tuhan Allah mengasihi kita, kita pun sebenarnya sanggup mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Pak, saya nggak bisa mengasihi musuh, tapi Allah memerintahkannya. Kalau Allah memerintahkan saudara mengasihi musuh, berarti saudara bisa melakukannya. Saudara ingat baik, segala hal yang ada dalam diri Allah juga ada dalam diri Anda dan saya. Ingat baik-baik, jika Allah memilikinya, Anda pun memilikinya. Allah sanggup mengasihi orang, bahkan mengasihi orang yang tidak menyukainya. Saya dan saudara pun sanggup melakukannya. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan terima kasih, karena Kau telah memberikan kepada kami penghibur, penolong, memampukan kami dalam setiap keadaan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kata lebih sungguh lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami untuk memampukan kami. Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami untuk membimbing kami. Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami untuk boleh sungguh Tuhan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini sungguh menyapa kami. Ampuni kami karena kami memang sering kali mengeluh. Kami tidak bisa, Tuhan. Kami tidak bisa mengasihi mereka. Kami tidak bisa, Tuhan. Kami tidak bisa mengampuni mereka. Kami tidak bisa, Tuhan. Kami tidak bisa memaafkan mereka. Tuhan, terlalu banyak alasan yang kami buat untuk menyatakan bahwa kami tidak bisa. Tuhan, hari ini boleh Engkau berbicara kepada kami bahwa kamu bisa. Karena apa yang menjadi atribut Allah semestinya juga menjadi atribut kita. Tuhan, ampuni kami dan biarkan kami setiap pribadi boleh sungguh-sungguh semakin mengasihi, semakin mengerti tentang Tuhan. Berkati Bapa, kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau menegaskan kepada kami, Engkau sanggup, Engkau mau, Engkau memiliki kesabaran, Engkau memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri pun ada dalam diri kita. Tuhan, biarlah kami setiap pribadi, kami boleh sungguh melakukan setiap kebenaran firman yang boleh sampai kepada kami. Tuhan, tolong kami setiap pribadi supaya kami boleh mengerti betapa apa yang Tuhan Allah Bapa miliki itu juga yang saya dan saudara miliki. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berkarya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami mau mengucap syukur bahwa setiap berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami, yang sangat nyata dalam setiap pelayanan kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Kami berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Kami sungguh menyerahkan buat secara khusus generasi muda kami. Tuhan, Engkau jaga mereka, lindungi, jauhkan Tuhan dari berbagai hal yang boleh memperangkap mereka Tuhan. Tapi biarlah mereka terus tetap jaga, melindungi diri sendiri, menjaga. Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, berkatilah. Kami juga berdoa untuk setiap generasi muda, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Biarkan ini menjadi juga memiliki tempat yang spesial. Untuk kami boleh sungguh-sungguh, kita boleh sungguh layani, kita boleh sungguh-sungguh berikan pelayanan buat mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong kami setiap pribadi. Dan Engkaulah juga yang senantiasa memimpin Tuhan setiap pribadi kami. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami juga boleh sungguh semakin hari semakin baik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami juga mau berdoa untuk setiap Tuhan, apapun yang kami boleh sungguh lakukan Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang menolong, yang menguduskannya, yang menyucikannya. Kami berdoa untuk setiap persiapan-persiapan kami dalam ibadah raya, dalam setiap aktivitas Tuhan Engkau yang bekerja, supaya kami boleh sungguh juga ambil bahagian. Apa yang kami boleh sungguh ambil bagian dalam kehidupan kami ini, Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan Allah yang menguasai alam semesta ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap rekan-rekan kami yang hari ini Tuhan boleh percaya untuk boleh terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau juga memimpin mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap hal. Tuhan, Engkau kiranya yang sungguh memberikan kepada kami arahan yang jelas dalam setiap kami mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami pagi ini kami juga mau menyerahkan untuk setiap kami semua yang di tempat ini. Kiranya kami boleh sungguh-sungguh selalu hidup di dalam Tuhan jalan kebenaran-Mu, dalam pimpinan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang terus masih terbaring dalam kondisi sakit. Tuhan yang pulihkan, berikan kesembuhan. Demikian kami juga berdoa untuk setiap hamba-hambamu yang mengalami keluhan-keluhan yang hampir serupa. Tuhan jaga, lindungi. Kami juga berdoa untuk setiap kami semuanya. Engkau juga yang bekerja di antara kami. Berkati untuk setiap komunitas kami juga. Engkau juga yang menolong ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa, kami memberkati untuk mereka semua supaya mereka tetap pulih. Tuhan mengerjakan sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin itu setiap hal yang Tuhan boleh ingin kami kerjakan. Tuhanlah yang boleh menolong kami untuk mempersiapkannya. Tuhan terima kasih. Terpuji namamu. Kami serahkan buat setiap kami, keluarga kami, rekan-rekan kami, bahkan siapa saja. Kami boleh sungguh Tuhan. Supaya kami semua boleh sungguh datang. Kami bisa juga boleh sungguh terus Tuhan. Kami bisa melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami menyerahkan buat setiap persiapan-persiapan kami untuk terlibat dalam pelayanan ibadah minggu besok. Tuhan terima kasih. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berakhir pekan. Biarlah kita boleh menikmati hari Sabtu ini bersama-sama dengan keluarga. Dan jangan lupa, hari ini juga menjadi hari persiapan kita. Ketika engkau persiapan, ingatlah teman-temanmu. Sudah berapa kali mereka tidak hadir gereja? Sudah berapa lama? Ajaklah mereka bergabung. Untuk kita boleh sungguh mengalami, bersama-sama bertumbuh, bersama-sama terus berkembang dan berbuah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ingat baik, segala hal yang ada dalam diri Allah juga ada dalam diri kita. Mari kita memperlihatkan diri Allah dalam diri kita, sehingga nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Shalom, selamat berkarya, selamat berakhir pekan. Immanuel.